Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya di trading tanggal 1 November 2023 di hari Rabu ya teman-teman, di bulan yang baru ya. Mudah-mudahan di bulan November yang baru ini kita bisa sama-sama cuan ya teman-teman, sama-sama cuan karena di akhir Oktober ini beberapa hari ya indeksnya turun gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke list rekomendasi sahamnya, saya mau kembali ingetin ke teman-teman kalau saham-saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Untuk teman-teman lihat dulu respon marketnya. Kalau seandainya direspon menarik diikuti kenaikan, baru teman-teman cari momentum untuk entry. Dan ini bukan ajakan beli atau jual saham ya. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Disclaimer on. List saham yang saya informasikan di sini adalah berdasarkan hasil analisa saya seperti itu. Nah ini juga informasi ke teman-teman kalau tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan ini akan naik ya teman-teman. Dan teman-teman saya harap juga bisa menjadi trader yang mandiri. Dan saham yang saya informasikan ini adalah saham yang punya volatilitas tinggi ya, resiko tinggi. Jadi money management dan buy and sell itu ada di tangan teman-teman masing-masing, dan kalau seandainya saya boleh menyarankan harus bisa dilakukan dengan cara cepat ya, jangan hold teman-teman, seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa responsibel ya sama trade teman-teman masing-masing. Nah untuk 1 November ini saya punya ada 5 ya, ada 5 saham yang saya rekomendasikan untuk dijadikan watchlist. Ada UDNG ya, saham yang hari ini listing di IPO. Yang kedua masih ada saham PCAR ya. Yang ketiga ada saham STRK. Ini dua saham yang sudah beberapa kali ya saya informasikan. Yang keempat ada saham Prim, yang kelima ada saham Humi nih teman-teman. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama saham UDNG ya teman-teman. Ini adalah saham yang baru IPO nih teman-teman. Kalau secara data transaksi, YP ini yang jadi top seller ya, tapi ditampung sama CP ini teman-teman. Sisanya DXRO, HD ini juga beli tapi dalam jumlah yang relatif kecil ya, tapi CP ini yang jadi penampung di saham UDNG. Nah UDNG ini juga punya waran nih teman-teman. Saya nggak mungkin ada teman-teman yang suka trading di saham waran ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu opsi ya. Dia high-nya di hari ini sampai di titik 25 nih teman-teman. Di titik 25. Untuk warannya sendiri ini top buyer-nya justru malah broker ini ya teman-teman, broker retail ya. Stockbit. Tapi MG juga beli nih, tapi dalam jumlah yang relatif kecil. Beki buang cukup deras ya, 2,6 miliar. Ya ini kalau teman-teman yang suka sama saham-saham yang baru listing IPO, karena biasanya ini volatilitasnya tinggi ya. Jadi bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman trading di besok ya, di hari Rabu. Seperti itu. Nah yang kedua saya juga punya saham STRK nih teman-teman. Saham STRK ini saya juga bingung ya. Ini udah beberapa kali saya informasikan dan ini uptrendnya kuat banget nih teman-teman. Beberapa kali dia turun tapi dia balik lagi naik nih. Nah ini di tanggal 26 ya dia turun, tanggal 30 juga. Tapi di tanggal 31 dia kembali naik nih teman-teman. Saham STRK ini saham yang bergerak di bidang ini ya, minuman keras ya teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya concern mengenai saham-saham itu IDX syariah gitu ya, mungkin nggak bisa masuk ya trading di sahamnya. Tapi yang jelas saham ini secara transaksi HDZP ini melakukan pembelian dalam jumlah besar. Ini saya nggak tahu ini crossing barang atau enggak ya, tapi ini kalau ngelihat dari jumlahnya ini agak mencurigakan ya teman-teman. Ini broker ya saya juga nggak mau ya berasumsi. Yang jelas mungkin ada juga teman-teman yang beranggapan bahwa saham STRK ini secara fundamental kurang bagus. Tapi kalau bagi saya teman-teman, saya trading bukan berdasarkan fundamental. Jadi kalau seandainya dia direspon market menarik kayak gini ya, open naik sedikit dan terus dia terus naik sampai di menjelang penutupan closing sesi 1 ya dia arah gitu. Ya kita merespon ini aja, ketika dia turun ya kita exit gitu. Tapi kalau memang view jangka panjang saya terhadap saham STRK ini ya pasti dia akan ke gocap ya, mungkin ke gocap. Tapi kita nggak tahu kapan ya. Tapi yang jelas selama dia masih perform, ada akumulasi dan ramai ditransaksikan,
sahamnya hijau dan naik itu ya bisa tetap kita pantau gitu teman-teman ya. Nah ini yang ketiga, saya punya saham PCAR, saham beberapa kali saya juga sempat trading di saham ini ya. Ini juga sama nih udah naik turun ya. Ini terakhir ini kembali naik dan kenaikannya ini sebenarnya nggak terlalu besar ya akumulasinya nih. YPCC hanya beli 800 dan 200 juta, yang jualan SH dan Excel juga dalam jumlah yang nggak terlalu besar. Tapi saya suka dari saham ini adalah saham ini rame nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dia open di 73, dia sempat high di 96 nih. 73, high 96 dan low-nya itu di 72 ya. Ini kalau misalnya teman-teman scalping ya, kita scalping, saya ya suka scalping nih. Saya kalau di bawah fraksi harga di bawah 100 ini 2-3 tick aja udah mantep banget teman-teman kalau bagi saya ya. Jadi ini berpotensi kalau kita lihat chart intraday-nya juga gitu ya, menarik ya. Nih market open dia langsung mulai merangkak naik ya gitu ya. Ini menarik untuk di scalpingin gitu teman-teman. Jadi bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman pantau ya untuk trading besok. Saham PCAR. Nah selanjutnya saya punya saham Prim nih teman-teman. Saham Prim ini broker CC ya yang top akumnya ya. Tapi memang dia begitu open juga dia open langsung naik tinggi. Ini kalau kita lihat dia open di harga 95 ya. Dan high-nya itu di 107, low-nya 103. Dan ini ya memang suka nih saya sama harga saham yang kecil, fraksi harga kecil seperti ini dan punya volatilitas gitu ya. Kalau seandainya kita lihat dia closing di hari ini, chart intraday-nya naik dia 10%, kita nggak usah ngambil gede-gede teman-teman. Kalau bagi saya ya 2-3% aja kalau seandainya dapat ini udah cakep banget nih. Kalau seandainya dia market open besok ada volatilitas yang ngambil tipis-tipis aja udah lumayan. Dan kemarin memang dia koreksinya cukup dalam ya, dan hari ini ada mungkin technical rebound, tapi ini yang kalau dilihat secara chart ini yang melakukan akumulasi ini bukan investor ini ya domestik ya, tapi dia foreign ya. CC itu yang beli saham Prim ini teman-teman. Domestiknya malah kecil, jadi yang mendominasi ini saham foreign ya. Nah itu seperti itu. Nah yang terakhir ini saham yang menurut saya kurang ramah retail ya, saham Humi ya. Dia hari ini walaupun dia hanya terhitung small accumulation, tapi saya suka nih dengan pola dia punya market maker stylenya ya. Dia market open tuh dikerek teman-teman. Dikerek itu dia kalau lihat di sini closing 8%, closingnya itu 144 ya. Ini kan dia sempat high nih ketika market open gak lama, sempat high-nya di 158 dan high-nya itu di sini ya. Jadi ketika market open sampai high 158 ini berapa persen nih teman-teman? Kita bisa ambil curi-curi 2-3% ini pada saat sesi 1 gitu ya, lumayan banget kan. Jadi makanya saya informasikan ke teman-teman. Tapi kalau secara chart ini saham secara historis lah ya, secara historis saya juga beberapa kali pantau saham ini, dia kurang ramah retail nih. Kadang-kadang bantingannya juga serem teman-teman ya. Jadi ya makanya saya informasikan tadi disclaimer di awal bahwa saham-saham ini adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi ya. Jadi saya harap teman-teman juga paham dengan resikonya. Terlebih lagi kondisi IHSG kita, market kita lagi kurang baik-baik saja gitu ya di beberapa hari menjelang akhir Oktober ini teman-teman, menjelang habis bulan gitu ya. Itu IHSG-nya beberapa kali dibanting. Jadi ya mungkin itu aja teman-teman, tetap safe trading. Ada Udang, PCAR, STRK, Prim dan juga Humi ya. Mungkin sekian aja dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya list rekomendasi saham yang bisa kita sama-sama analisa dan diskusikan, boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, salam cuan.